Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa tingkatkan ibadahnya, serta jaga pola makan dan cuci tangan dengan yang bersih ya. Nah kemudian, baik, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi kita selanjutnya, yaitu dimana bab kita selanjutnya adalah bab tentang bangun ruang. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita saat ini yaitu pembelajaran online ya. Nah, nanti Ustadz akan mengirimkan video pembelajaran di mana kalian akan mengerjakan LKPD ya. Sudah ada petunjuk dan arahannya. Dan Ustadz akan menunjukkan beberapa contoh sehingga kalian tidak kebingungan dalam mengerjakannya. Nah, untuk pertemuan pertama ini ya, kita fokus ke bangun ruang kubus dan balok. Nah, silakan nanti kalian boleh di print ya. Ustadz akan mengirimkan filenya, boleh di print dan boleh dikerjakan langsung ya. Nah, untuk kelas silakan kalian isi ya kelas kalian, dan karena sebenarnya ini tugasnya per kelompok, tapi tidak apa-apa ya. Silakan kalian kerjakan secara individu saja ya. Nanti Ustadz akan lihat sebatas mana kemampuan kalian. Nah, untuk kompetensi dasar kita yaitu menentukan luas permukaan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, itu tujuan kita pelajaran ya. Kemudian menaksir, menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan dengan menerapkan geometri dasarnya. Nah, ya. Nah, untuk yang hari ini kita mengidentifikasi dulu sifat-sifat kubus dan balok serta bagian-bagiannya. Nah, untuk lembar kedua ya, ada beberapa petunjuk. Silakan nanti kalian baca ya. Ada beberapa petunjuk yang bisa kalian jadikan acuan pedoman untuk menjawab LKPD ini. Dimana yang pertama ada kegiatan persepsi ya. Untuk gambar A itu gambar Rubik ya. Gambar B itu adalah gambar kotak snack. Gambar C itu macam-macam yang sudah Ustadz fotokan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada kotak GPU, kotak HP, korek api, kotak staples, ini kotak kubus, kotak T, dan lain-lainnya ya. Nah, untuk pertanyaannya perhatikan gambar A ya dan gambar B di atas yang merupakan Rubik dan kotak snack. Nah, coba kamu sebutkan bangun ruang apa yang gambar A dan gambar B ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nah silakan kalian tuliskan masing-masing dua contoh benda dari gambar C ini ya, yang berbeda dari gambar C ini yang ada di sekitarmu yang berbentuk kubus maupun balok. Nah, silakan kalian tulis jawabannya di lembar penyelesaian ini ya. Nah, kemudian untuk kegiatan mengamati, silakan kalian amati kegiatan ini ya. Dimana ini adalah gambar A tadi ada gambar Rubik dan gambar B kotak snack. Jika dikeluarkan kerangkanya akan berbentuk seperti ini ya. Kita sudah mempelajari untuk materi ini pada kemarin yaitu Pitagoras ya, berhubungan ya. Nah, sehingga amatilah ruang kelasmu dan anggaplah sebagai balok atau kubus. Nah, biasanya ya untuk ruangan kelas itu jarang itu berbentuk kubus, biasanya berbentuk balok. Nah, kita akan menjelaskan sedikit ya. Yang nomor 1 poinnya, ini dinding serta langit-langit dan lantai ruang yaitu membatasi bagian dalam dan luar kelasmu dapat dipandang sebagai bidang atau sisi. Jadi dinding-dinding ini yang membatasi ini bisa disebut bidang atau sisi ya. Dinding bawah, lantai dasar, atas ya, samping, kiri, depan, belakang itu bisa disebut bidang atau sisi. Nah, kemudian dinding ya, langit-langit serta lantai ruang kelasmu itu merupakan sisi-sisinya sehingga perpotongan sisi tersebut membentuk suatu ruas garis. Nah, ini kan ada perpotongan ini ya. Nah, membentuk suatu ruas garis atau disebutlah namanya rusuk. Nah, ya, seperti ini. Nah, gambarnya. Nah, ini namanya rusuk. Kemudian, 3 ruas garis perpotongan pada satu titik disebut titik sudut. Misal, ada 2 perpotongan ruas garis ya. Ada 3 ya perpotongan ruas garis. Nah, titik temunya itu namanya titik sudut kalau dibangun ruang ya. Ini contohnya ya, ada 3 perpotongan ruas garis, 1, 2, 3, nah, titik sudut. Nah, kemudian ya bisa kalian simak ya, ada gambar F, ini adalah diagonal sisi. Kalian sudah mempelajari ya, yang mana itu diagonal sisi. Dan yang G adalah diagonal ruang.
yang H adalah bidang diagonal terbentuk dari dua diagonal sisi, dan yang I juga bidang diagonal, cuman ini adalah untuk kubus dan ini untuk balok ya. Nah, kemudian dalam kegiatan menanya ini, contohnya silakan kalian tulis di kertas ini ya, di lembar sudah disediakan, pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak pahami dari materi-materi di LKPD yang sudah disampaikan. Misal, apa pengertian dari diagonal sisi atau bidang? Nah, kalian tulis di sini. Apalagi ya? Nah, minimal itu ada sekitar 3 pertanyaan ya. Silakan kalian tulis di sini ya, 3 pertanyaan. Dan dalam kegiatan mengumpulkan informasi, ini cara menjawab dari kegiatan menanya tadi. Jadi, kalian membuat 3 pertanyaan, kemudian kalian jawab juga dari apa yang telah kalian pertanyakan tadi di dalam kegiatan mengumpulkan informasi ya. Nah, tolong cantumkan sumbernya. Misal, untuk apa pengertian dari diagonal sisi? Kalian jawab diagonal sisi adalah bla 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 bla. Nah, kalian tentukan apa itu sumbernya, dari mana, apakah dari buku cetak halaman sekian atau dari internet dengan catatan sumber yang dipercaya, bukan brandly dan sebagainya macamnya ya. Nah, kemudian ada kegiatan mengasosiasi ya. Ini ada gambar ya, ada gambar khusus untuk kalian bisa menelaah apakah ini dadu berbentuk kubus. Jika iya, tinggal kalian contreng saja, jika tidak, contreng di kolom tidak. Begitupun untuk gambar balok ya. Nah, sehingga kalian bisa mengetahui di kehidupan sehari-hari itu mana yang benar-benar berbentuk kubus atau balok. Ingat, ini harus benar-benar berbentuk kubus atau balok ya. Nah, kemudian, nah ini adalah poin pentingnya, dimana kalian memahami identifikasi titiknya ada berapa. Misal Ustadz contohkan titik pertama adalah titik A. Nah, kalian tuliskan lagi selanjutnya dan jumlahkan berapa banyaknya. Rusuknya misal ada rusuk AB. Nah, kalian tuliskan dan jumlahnya berapa. Sisinya berarti AB FE. Nah, ini sisinya. Nah, tuliskan berapa banyak sisinya. Diagonal sisi seperti itu juga, AF. Nah, dan seterusnya. Diagonal ruang AG. Bidang diagonal ABGH dan seterusnya ya. Tentukan banyaknya di bawah ini ya. Sama untuk kegiatan balok juga seperti itu. Nah, setelah itu silakan kalian simpulkan dari kegiatan dari bangun ruang kubus tadi ya, isi di sini ya, apa pengertiannya. Dan berapa banyak titik sudutnya, rusuknya, sisinya, diagonal sisi, diagonal ruang dan bidang diagonal. Begitupun untuk bangun ruang balok ya. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan ya. Nah, bila ada pertanyaan silakan langsung tanya atau japri kepada Ustadz ya, atau hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Ustadz cukupkan ya. Sekali lagi boleh kalian print ini ya. Filenya nanti akan Ustadz kirimkan ke grup atau ke grup wali kelasnya ya. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya. Ustadz akhiri ya. Sebelum itu pesannya, jangan lupa tingkatkan ibadahnya ya, kemudian berdoa semoga bencana ini segera berakhir ya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.